kita hormati bersama Bapak Profesor Dr. Rustono selaku Rektor, yang saya hormati Haji Ahmad Sudi selaku Ketua Yayasan, Dr. Haja Lulu Eliana selaku Wakil Rektor, Bapak Suyanto dan Pak Tri Leksono yang saya hormati, semua teman-teman di Universitas Veteran yang saya hormati. Judul yang kita pakai hari ini atau sore ini adalah muhasabah dan munajat kebangsaan. Saya cerita sedikit tentang tag resminya kebangsaan. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kebangsaan atau komunitas itu disebut al-mustama'. Dulu Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita semua akan hak-hak bertetangga atau hak-hak bersosial. Ada satu orang yang punya 3 hak, yaitu dia seorang muslim, berarti saudara seagama, dia kerabat Anda, berarti saudara karena kerabat, unsur genetik, 3 karena dekat. Sehingga tetangga yang seperti ini punya 3 hak, yaitu hak satu agama, satu kerabat, dan satu komunitas. Kedua, yang punya 2 hak, yaitu dekat dan seagama tapi tidak keluarga. Terus ketiga, yang punya 1 hak, yaitu atas nama mereka dekat meskipun beda agama. Sehingga dari dulu Islam tidak pernah bermasalah ketika berteman sama non-muslim, sama komunitas yang macam-macam. Karena ketika kita bertetangga, siapapun dia itu punya 1 hak untuk kita berbuat baik sebagai atas nama tetangga, disebut hakul jar. Lalu lama-lama ada komunitas yang bernama negara, baik bersistem republik maupun bersistem kerajaan atau dengan sistem-sistem yang lain, yang mengharuskan kita bersosialisasi secara baik. Nah, lalu yang jadi ciri khas pesantren, ciri khas khazanah ulama adalah berbuat baik sama orang lain itu gampang. Gampangnya itu dimulai bahwa dengan berbuat baik itu kita dapat pahala. Kedua, dengan cara tawaduk. Tawaduk itu tidak merasa benar sendiri, tidak merasa superior sendiri, tidak merasa paling top sendiri. Ada beberapa paradok yang mungkin menjadi pelajaran kita. Mungkin di antara kita ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang kiai alim, ada yang macam-macam pengusaha top. Tapi seringnya orang tuanya itu kadang-kadang itu tidak tamat SD, tidak tamat SMP itu. Jadi orang nggak tamat SMP bisa mengkader atau menciptakan orang sampai doktor. Kadang-kadang kita yang doktor menjadikan anak naik kelas saja susah. Pertanyaannya yang pinter itu siapa gitu. Jadi orang awam bisa menjadikan anaknya alim, doktor, kiai. Tapi setelah kita doktor, karena mungkin hidup kita mapan atau jabatan kita mentereng, itu didik anak itu susahnya bukan main. Sehingga di sini orang harus berlatih kearifan. Dulu mungkin ketika kita kecil, karena dengan segala keterbatasan keluarga kita, juga komunitas kita, atau zaman kita itu yang menggerakkan kehidupan itu kearifan. Sehingga orang itu bawaannya sudah bijak, mengalami apa saja bijak. Misalnya nggak punya uang ya tetap punya harapan. Tapi kalau sekarang nggak, belum sudah ditabungkan, diasuransikan, sehingga orang itu kepercayaannya sama materi itu luar biasa, bergantung sama materi. Dan itu awal dari masalah ketika yang diangan-angan itu tidak ada, karena terlalu bergantung sama materi. Jika kita yang nekuni dunia ulama, nekuni dunia fikih, kita terus belajar bahwa orang-orang top itu dilahirkan dari kearifan, bukan dari hal yang bersifat materi. Kearifan ini penting. Saya beri contoh. Dulu ada orang itu kholi itu dalam bahasa Arab artinya preman. Itu dia preman sekali. Ketika Nabi Isa jalan-jalan dengan Hawariyin, kaum pilihan, bawaannya orang soleh itu mulai dulu itu menarik, meskipun bagi orang yang tidak soleh. Jadi saya ulang lagi, bawaannya orang soleh itu auranya menarik, meskipun bagi yang tidak soleh. Singkat cerita, preman ini spontan ingin bergabung derekno Nabi Isa dan Hawariyin ini.
Tapi apa yang terjadi? Si Hawari ini, pendereknya Nabi Isa itu mempercepat jalannya karena beliau nggak mau sejajar dengan preman tadi. Si preman melambatkan jalannya karena nggak ingin setara atau segaris dengan yang Hawari, karena merasa tidak soleh. Masa orang tidak soleh kok jalan bersama orang soleh, itu merasa nggak pantas. Lah yang Hawariin merasa ingin cepat karena angkuhnya, nggak ingin jejer orang preman. Saat itu juga Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa, wahai Isa, bilang ke santri kamu itu yang orang Hawariin, semua kebaikannya saya hapus, dan bilang sama yang preman itu semua keburukannya tak hapus. Yang satu dihapus kebaikannya karena angkuh, yang satu dihapus kejelekannya karena tawadhu. Kata Allah, liyasta'nifa al-amalah, dua-duanya harus mulai dari nol untuk menjadi orang baik. Yang satu kehilangan semua kebaikannya, yang satu kehilangan semua keburukannya. Sehingga dari cerita-cerita kitab seperti ini di kitab Ihya, saya menyaksikan sendiri guru saya Kiai Haji Maimun Zubair